Part 8 Novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 18 sampai dengan 19 Elisir Permajaan Wajah. Ratusan tentara telah mengepung Long Estate, membentuk pengepungan yang ketat. Seorang pria setengah baya lapis baja di atas kuda dengan angkuh memkamung rendah Nyonya Long. Nyonya Long pucat ketika berbicara dengan pria itu, sementara Bauer dan anggota rumah tangga yang lain semua ketakutan ketika mereka meringkuk dari pasukan. Ketika Long Chen muncul, mata pria itu menjadi cerah dan dia dengan dingin berteriak, "Long Chen, kamu tidak perlu melukai ahli waris mulia Yaoyang dengan sangat berat. Kami telah menerima pesanan untuk menangkap kamu. Maukah kamu pergi dengan sukarela? Pasukan ini semua adalah elit yang memiliki aura berdarah berat. Bagaimana mungkin Nyonya Long pernah melihat tampilan niat membunuh seperti itu?" Dia pucat seperti selembar kertas saat dia terhuyung-huyung, hampir roboh. Dia akan benar-benar pingsan jika Bauer tidak pergi untuk mendukungnya. Long Chen benar-benar mengabaikan semua pasukan saat dia berjalan ke ibunya. Hatinya sakit melihat betapa takutnya dia. "Bu, jangan khawatir. Ini hanya mimpi. Begitu kamu bangun, semua ini akan hilang," kata Long Chen dengan lembut sambil meraih tangannya. Kekuatan spiritual yang lembut keluar dengan kata-katanya. Kelopak mata Nyonya Long terasa berat, dan ia jatuh tertidur lelap. "Bauer, Chang Ma, bisakah kamu membantuku memasukkan ibuku?" Long Chen tidak tahan melihat ibunya begitu ketakutan, jadi dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk secara langsung memaksanya tidur. Kalau tidak, sebagai manusia normal, akan mudah baginya jatuh sakit karena mengalami ketakutan seperti itu. Bauer dan Zhang Ma membawa Nyonya Long kembali ke dalam, sementara Long Chen menyuruh semua orang untuk menutup pintu. Melihat orang yang duduk di atas kuda dan merasakan ki darah samar darinya, senyum mengejek muncul di wajah Long Chen. Jadi itu hanya setengah langkah kondensasi darah. Melihat Long Chen bertindak tinggi dan perkasa tanpa niat untuk pergi diam-diam, pria itu memutar matanya. "Long Chen, kamu telah melakukan kejahatan berat, kejahatan yang sangat parah sehingga tidak ada yang bisa melindungi kamu. Apakah kamu menunggu saya untuk menangkap kamu secara pribadi?" Dia dengan dingin berteriak. "Hah, kamu hanya seorang sersan. Seekor anjing seperti kamu ingin menangkap saya secara pribadi? Jangan membuatku tertawa," ejek Long Chen. Sersan adalah pangkat komando terendah dalam Phoenix Cry Empire. Seseorang seperti itu tidak memiliki prestasi masa lalu atau kekuatan sejati, itu hanya peran pemimpin tim yang kecil. Tetapi orang ini menjadi sangat bersemangat untuk mencapai peringkat itu sehingga dia tidak bisa diam tentang hal itu. Begitu dia naik menjadi sersan, dia menjadi terbiasa dengan perannya. Kata-kata Long Chen sekarang seperti panah beracun yang meluncur ke dalam hatinya. Wajahnya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Dia datang dari tempat asalnya dan telah menderita selama lebih dari 10 tahun di kamp militer sebelum akhirnya datang kesempatan baginya untuk menerobos ke wilayah kondensasi darah, dan hanya setelah itu ia dipromosikan menjadi sersan. Prestasinya yang terbesar saat ini sekarang dihina dengan kejam, menyebabkan niat membunuhnya melambung. "Long Chen, jangan memaksaku untuk membunuhmu." Pria itu menggertakkan giginya dan tangannya pergi ke pedang diikat pinggangnya. "Jika kamu berani menarik pedangku, aku akan membiarkan kepalamu jatuh ke tanah." Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggung. Nada suaranya sangat serius. Itu tidak keras dan tidak memiliki sedikit pun kemarahan, terdengar seperti seorang ahli yang kuat dengan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. "Kamu meminta kematian?" Pria itu meraung dan menembak ke depan dari kuda, mengirim tinjunya meninju Long Chen. Darah ki beredar di seluruh tubuhnya, dan cahaya merah muncul di tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa ia telah menggunakan jejak kekuatan ranah kondensasi darah. Tatapan Long Chen adalah listrik, dan wajahnya dingin. Dia mengambil langkah maju sementara juga melepaskan kepalan. Ledakan!
Angin kencang melonjak ketika kedua tinju bertemu. Kedua belah pihak dikirim beberapa langkah mundur dari ledakan. Kamu sebenarnya sangat kurang ajar hanya dengan kemampuan kecil ini. Long Chen dengan dingin mengejek. Ekspresi pria itu berubah. Ditertawakan oleh seseorang yang disebut lumpuh menyebabkan dia cukup marah untuk meledak. Matilah! Dia menghunus pedangnya dan mengirimnya menebas di leher Long Chen. Angin siulan menusuk telinga orang-orang, menyebabkan mereka merasakan kedinginan di dalam. Seolah menunggu saat yang tepat ini, kaki Long Chen mengetuk tanah dan mundur beberapa kaki dengan cara hantu, benar-benar menghindari serangan. Retret ini menggunakan langkah wind chasing yang baru dipelajari. Meskipun dia masih di tingkat pelatihan awal, dengan kenangan Dewa Pil Long Chen yang menyatu datang pemahaman yang tak tertandingi tentang meridian tubuh manusia. Dengan pemahaman seperti itu, seolah-olah dia sudah berlatih selama puluhan tahun. Dengan satu langkah, dia tiba di depan seorang prajurit dan mengulurkan tangan. Prajurit itu sangat terkejut dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Tapi tanpa diduga, tangannya bergetar dan bilahnya menghilang. Saat berikutnya dia bisa melihat Long Chen, dia dengan kejam menebas pedangnya pada sersan. Sersan itu masih kehilangan keseimbangan dari ayunannya dan masih belum siap. Long Chen mundur, merebut pisau, dan serangan semua terjadi hanya dalam napas. Peluit pedang yang menebasnya mengejutkannya dan dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Ledakan! Setelah ledakan, sersan merasakan semacam energi yang tidak dapat dia lawan, dan dia terjatuh beberapa meter. Begitu dia berhasil menstabilkan tubuhnya, perutnya turun. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran hidup dan mati, dia secara tidak sadar mengangkat pedangnya. Dengan ledakan besar lainnya, percikan api terbang kemana-mana saat cahaya dingin terbang puluhan meter ke sebuah pohon. Sebelumnya, sersan itu menggunakan intuisinya yang mengejutkan untuk memblokir salah satu tebasan Long Chen. Tapi dia tidak bisa menahan kekuatan menakutkan Long Chen. Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah dan pedangnya dikirim melayang. Sekarang, sersan itu tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Dia benar-benar terpana dan putus asa ketika cahaya dingin melintas di depan matanya, muncul seperti sabit Grim Reaper. Tidak! Jeritan ketakutan itu menggantung di udara ketika kepala sersan itu terbang di udara, wajahnya memelintir dalam ekspresi kaget dan tidak mau. Saat kesadarannya memudar, dia tiba-tiba ingat apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya. Jika kamu berani menggambar pisaumu, aku akan membiarkan kepalamu jatuh ke tanah. Dia sekarang akhirnya percaya bahwa Long Chen tidak berusaha mengintimidasi dia, tetapi baru saja mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, realisasinya terlambat. Mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Kepala itu terjatuh di udara lama sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan berguling lebih jauh. Adapun semua prajurit, mereka semua tercengang. Senjata di tangan mereka terasa jauh lebih berat pada saat ini. Mereka semua adalah orang yang pernah melihat darah sebelumnya, tetapi tidak pernah ada adegan kejam seperti hari ini. Long Chen memiliki wajah yang benar-benar tanpa ekspresi dari awal sampai akhir, menyelesaikan pembunuhan tanpa mengedipkan mata. Itu bahkan lebih menakutkan daripada jika dia mendidih dengan amarah. Long Chen, kamu berani membunuh letnan terpercaya saya. Apakah kamu percaya ketika saya mengatakan saya akan menghancurkan seluruh tanah Long? Teriakan marah tiba-tiba datang dari jauh, ketika seorang pria paruh baya yang bermartabat berjalan bersama puluhan ahli. Apakah kamu akhirnya keluar? Long Chen dengan dingin tertawa di dalam. Segera setelah dia tiba, dia telah menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi sekeliling dan memperhatikan orang-orang itu bersembunyi dan menonton dari kejauhan. Savage Marquis, kamu benar-benar layak atas namamu. Serangan yang tidak masuk akal seperti ini adalah apa yang saya harapkan dari seseorang dengan reputasi kamu,
kata Long Chen malah sambil bersandar pada singa batu di depan gerbang rumahnya. Hari ini di aula literatur kamu melakukan kejahatan terhadap Pangeran Ketujuh, melukai putraku, dan sekarang kamu telah membunuh letnan terpercaya. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba memutarnya, saya ingin melihat bagaimana kamu akan keluar dari yang ini. Mari kita lihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Teriak Marquis Savage dengan marah. Melihat orang ini yang setenar ayahnya, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Seseorang dengan metode yang lemah seperti itu juga setenar ayahnya? Omong kosong apa? Yo Wei King, apakah kamu mendapatkan orang bodoh semakin tua kamu hidup? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya, Long Chen, adalah seseorang yang perlu diselamatkan? Kamu benar-benar idiot. Mengambil tablet batu giok dari jubahnya, dia berkata kepadanya, buka mata anjingmu. Bisakah kamu melihat apa ini? Ketika Yo Wei King yang juga dikenal sebagai Savage Marquis melihat diagram tungku pil diukir ke tablet batu giok, ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki tablet apprentice pil? Apakah ini palsu? Menuntut Yo Wei King dengan marah. Idiot, kamu benar-benar sudah pikun. Baik, untuk seseorang yang sebodoh dirimu, aku akan memberimu pandangan lebih dekat. Long Chen langsung melemparkan tablet batu giok ke Yo Wei King. Ketika dia hati-hati memeriksanya, ekspresinya menjadi lebih terkejut. Sebagai seorang bangsawan yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan kejujuran dari tablet status serikat alkemis? Dan itu justru karena dia mengenalinya sehingga ekspresinya sangat terkejut. Orang yang telah menandatangani tablet ini sebenarnya adalah Yun Qi. Semua orang di Phoenix Cry Empire dengan otak tahu nama Grandmaster itu. Bahkan generasi-generasi keluarga kerajaan yang berurutan harus menghormati para alkemis. Serikat alkemis memegang tingkat pengaruh yang sangat tinggi di kekaisaran. Apakah kamu melihat sekarang Yo Wei King? Bisakah kamu mengembalikan tablet saya kepada saya? Tertawa Long Chen dengan dingin sambil melihat Yo Wei King yang bingung. Ekspresi Savage Marquis sangat buruk. Dia ingin menghancurkan tablet giok di tangannya dan menangkap Long Chen, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia tidak tahu bagaimana Long Chen mendapatkan tablet ini, tetapi memiliki itu berarti Long Chen adalah salah satu orang guild alkemis. Mereka adalah orang-orang di atas hukum kekaisaran, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur. Yo Wei King benar-benar bingung. Dia mengembalikan tablet itu ke Long Chen, tetapi pada saat itu, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah dan dia dengan dingin berteriak, Yo Wei King, hari ini kau mengepung rumah pil apprentice dengan pisau, kejahatan yang kejam. Jika kamu tidak memberi saya imbalan, saya akan pergi ke gubernur alkemis besok dan mengisi aplikasi untuk Kekaisaran Cry Phoenix untuk menghukum kamu. Ekspresi Yo Wei King segera berubah. Hukuman guild alkemis itu pasti sesuatu yang harus ditakuti. Mereka akan memotong kekaisaran dari pil obat, yang sama dengan mencekik garis hidup kekaisaran. Sepertinya aku tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi hari ini. Saya akan segera kembali dan menyelidiki untuk memberi kamu kompensasi yang layak. Dengan status Long Chen saat ini, Yo Wei King hanya bisa menelan amarahnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mengagumi Savage Marquis ini. Kemampuannya menelan omong kosongnya sendiri cukup menakjubkan. Tidak heran meskipun telah berlalu lebih dari 10 tahun, ia masih tetap berada di dunia kondensasi darah. Dia pasti menghabiskan seluruh waktunya melatih cara menelan omong kosong. Tidak peduli bagaimana atau apa yang kamu selidiki, sebelum aku bangun besok, sebaiknya tanah milikku benar-benar dibersihkan. Kalau tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi. Long Chen dengan dingin mendengus dan tidak lagi peduli dengan rubah berbahaya ini. Dia langsung masuk ke dalam tanah miliknya dan membanting pintu hingga tertutup. Dia sangat kesal karena urusan hari ini. Di pagi hari di ruang sastra, di sore hari di Sunset Mountain,
dan di malam hari di gerbang perkebunannya, berkelahi 3 kali dalam 1 hari sudah pasti cukup untuk membuat jengkel seseorang. Tapi setidaknya apa yang terjadi pada siang hari sedikit lebih memikat. Setelah Long Chen pergi, ekspresi Savage Marquis menjadi pucat. Dia belum mencapai sedikit pun tujuannya untuk datang ke sini, tetapi malah menghasut masalah besar bagi dirinya sendiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Cepat dan mulai membersihkan omong kosong ini. Bahkan jika kamu harus menjilat noda darah di tanah untuk melepaskannya, cepat dan lakukan. Dengan perut penuh amarah dan tempat untuk melepaskannya, Marquis Savage mengeluarkannya pada prajuritnya, mengutuk dan mengamuk. Pada akhirnya, dia pergi sendiri. Sial, bagaimana bocah cilik itu masuk ke guild alkemis? Sekarang akan merepotkan. Savage Marquis bergumam dalam hati. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mulai berjalan menuju istana kekaisaran. Di ruang kecil sisi istana kekaisaran, seorang lelaki tampan berusia 20-an diam-diam mendengarkan laporan Savage Marquis. Ini terjadi terlalu tiba-tiba dan benar-benar di luar dugaanku, jadi hambamu tidak berani bertindak sendiri. Saya mohon maaf dan bimbingan pangeran keempat, kata Marquis Savage. Pria tampan itu adalah pangeran keempat Chu Xia. Tetapi yang memisahkannya dari para pangeran lainnya adalah bahwa ia hanyalah putra seorang selir kekaisaran. Meskipun dia juga seorang pangeran, statusnya jauh lebih rendah daripada yang lain. Tetapi karena sifatnya yang rendah hati, dia tidak memicu kecemburuan yang lain, dan karenanya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua pangeran. Praktis semua aristokrasi di kekaisaran merasa bahwa pangeran keempat memiliki bakat terbaik untuk mewarisi tahta, tetapi sayangnya, ia tidak dilahirkan dari ibu yang tepat. Pangeran keempat Chu Xia mengangguk dan berkata, "Kamu benar untuk tidak bertindak." Fakta bahwa Long Chen berhasil menjadi seorang alkemis entah dari mana jelas sedikit mengejutkan. Ya, ketika saya melihat tabletnya, saya tidak bisa mempercayai mata saya. Untuk sampah itu menjadi seorang alkemis terlalu keterlaluan. Marquis Savage juga menggelengkan kepalanya dan bahkan sekarang dia agak tidak percaya. Ini menarik. Setelah Long Chen terluka parah oleh putra kamu, ia tampaknya telah benar-benar berubah dan sekarang jauh lebih kuat sehingga ia mampu membunuh setengah langkah ahli kondensasi darah. Mungkin ada lebih dari apa yang terlihat di sini, pangeran keempat mondar-mandir sebentar sebelum berkata, "Kembalilah dan perhatikan dengan cermat gerakan Long Estate. Lihat apakah ada orang yang mencurigakan masuk. Ingat, jangan sampai ketahuan. Hamba ini akan menanganinya. Tapi untuk Long Chen," The Savage Marquis sedikit ragu-ragu. "Jangan mengganggunya untuk sementara waktu. Dia hanya bidak catur. Selama dia tidak melompat dari papan catur, bahkan dengan pelindung, dia tidak akan bisa lepas dari nasibnya. Statusnya saat ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Suruh anak kamu mundur sementara." "Itu benar, bagaimana luka anakmu?" tanya pangeran keempat. "Terima kasih atas perhatianmu, pangeran keempat." Setelah sembuh, dia sudah keluar dari hutan, buru-buru menjawab Marquis Savage. Tetapi berbicara tentang itu, ketika Yo Yaoyang dibawa kembali, Marquis Savage benar-benar sangat ketakutan. Luka-luka itu begitu parah sehingga dia bahkan tidak mengenali putranya sendiri. Tetapi yang beruntung adalah meskipun luka-luka itu tampak menakutkan, luka-luka batinnya tidak terlalu hebat. Itu karena Long Chen telah membuatnya mengkonsumsi pil obat untuk mempertahankan hidupnya. Hanya dalam waktu singkat pemulihan dan setelah menghabiskan banyak emas, Yo Yaoyang sudah bisa bangun dan berjalan. Selain untuk sementara tidak bisa bertarung dengan orang lain, dia sudah tidak memiliki defisit besar. Itu bagus kalau begitu. Kembali dan ingat apa yang saya katakan. Awasi mereka dengan cermat, dan begitu sesuatu yang aneh terjadi,
segera laporkan kepada saya. Ya, pelayanmu mengerti. Setelah Marquis Savage pergi, pangeran keempat pergi ke jendela. Menatap kegelapan pekat, senyum muncul di bibirnya. Tirai hitam malam tidak bisa bertahan selamanya. Sinar matahari akan dengan cepat tiba. Long Tianxiao, berapa lama kau bisa menolak? Keesokan paginya, ketika orang-orang dari keluarga Long membuka gerbang besar, mereka menemukan bahwa lantai telah benar-benar bersih. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa orang-orang Savage Marquis telah sepenuhnya menggali semua ubin yang telah ternoda darah. Melihat tanah yang tidak rata setelah ubin digali, orang yang dikutuk olehnya mempertimbangkannya dan memerintahkan orang-orang di bawahnya untuk memasang kembali lantai sepenuhnya sebelum dia merasa diyakinkan. Long Chen tersenyum mengejek ketika dia melihat ini. Pria kekanak-kanakan itu akan menggertak yang lemah dan hanya takut yang kuat. Sekarang mereka akan berperilaku lebih baik. Hal pertama yang Long Chen lakukan setelah turun dari tempat tidur adalah pergi menemui ibunya. Ketika dia terbangun, seolah-olah semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Chen apa yang terjadi kemarin? Meskipun dia melihat bahwa Long Chen benar-benar aman, dia masih agak gugup. Bu, putramu sudah dewasa dan menjadi pria sejati. Sama seperti ayah, saya juga bisa melindungi keluarga ini dari angin dan hujan, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh sambil memegang tangan ibunya. Dia tidak ingin dia tahu terlalu banyak, dia hanyalah manusia biasa. Sebelum ini, Long Chen sudah memeriksa tubuhnya. Meridian yang dia berikan dari surga terlalu pendek, dan bukan hanya dia memiliki rut-rut yang buruk, tetapi dia bahkan tidak memilikinya sama sekali. Selain itu, ibunya sekarang hampir 40 dan tidak memiliki cara untuk mengembangkan seni bintang hegemon. Selain itu, seni tubuh hegemon 9 bintang adalah metode kultivasi yang wanita tidak bisa melatihnya. Tidak peduli berapa lama Long Chen mencoba menentang langit, dia tidak punya cara untuk mengubah konstitusi alami ibunya. Yang bisa dia lakukan untuknya adalah membiarkannya tidak khawatir. Melihat putranya tampaknya baru tumbuh dalam semalam, seolah-olah dia melihat citra suaminya yang kuat. Nyonya Long tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan dan air mata mulai mengalir. Anak yang baik, ibu tidak akan bertanya lagi padamu. Ibu mempercayaimu. Long Chen dengan cepat menyeka air mata ibunya, tertawa. Bu, putramu sudah besar. Kamu harus bahagia. Saya menyiapkan hadiah untuk kamu. Dia kemudian menyentuh cincin spasialnya, menyebabkan botol giok muncul di tangannya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Nyonya Long bertanya dengan heran, di mana kamu mendapatkan cincin spasial? Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa ekspresi ibunya tampak sangat mencurigakan? Tentu saja, dia tahu bahwa selalu menyembunyikan sesuatu dari ibunya bukanlah solusi. Untuk mengatasi kekhawatiran ibunya, dia memberitahu ibunya tentang statusnya sebagai seorang alkemis. Bagaimanapun, orang akan mengetahui tentang hal itu cepat atau lambat, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Long Chen juga mengambil keuntungan dari ini untuk mengatakan bahwa setelah dia dipukuli, keberuntungan telah menyinari dia dan dia telah membuka meridiannya, artinya dia bisa berkultivasi sekarang. Dan dia bahkan berhasil menumbuhkan pil api dan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis. Ketika dia pergi ke gubernur alkemis, dia kebetulan bertemu Grandmaster Yun Qi. Dia segera melompat pada kesempatan itu, menggunakan iba untuk mendekatinya. Long Chen menggunakan air matanya untuk menggerakkan Grandmaster Yun Qi, yang akhirnya menyerah dan membuat pengecualian untuk membiarkannya menjadi seorang alkemis. Mendengar kata-kata mengejutkan ini, Nyonya Long benar-benar bingung. Tapi Long Chen bersumpah itu adalah kebenaran dan juga mengeluarkan tabletnya untuk diperiksa ibunya. Baru saat itulah dia mempercayainya. Meskipun dia bukan seorang kultivator, dia tahu tentang alkemis. Itu adalah pekerjaan yang sangat agung,
bagi Long Chen untuk menjadi satu bernilai beberapa generasi keberuntungan. Bu, jangan bergerak. Saya akan membantu kamu menerapkan ini. Dari botol, dia mengeluarkan beberapa tetes cairan obat. Dia dengan lembut mengusapnya ke tangannya, menyebabkan aroma segar memenuhi ruangan. Hanya satu nafas saja yang bisa membuat seseorang benar-benar santai. Melihat betapa seriusnya Long Chen sekarang bertindak, Nyonya Long tidak bergerak sama sekali. Long Chen dengan lembut mengoleskan cairan obat di wajahnya. Perasaan sejuk dan santai segera menyebar di wajahnya. Chen apa ini? Rasanya sangat enak, bisik Nyonya Long. Dia menutup matanya dan menikmati perasaan itu. Hehe, ini adalah harta spesial yang didapat putramu untukmu. Diam saja, tawa Long Chen. Anak nakal. Mendengarnya tertawa dan menolak untuk menjawab, Nyonya Long tersenyum. Hatinya tumbuh lebih hangat. Dia telah membesarkan Long Chen sejak dia masih bayi, mengganti popok demi popok. Sekarang setelah dewasa, ia akhirnya mengerti apa tugas berbakti, jadi hati Bulong bersukacita. Oke, kamu bisa membuka matamu. Nyonya Long perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa cermin riasnya ditahan di depan matanya oleh Long Chen. Apa? Melihat bayangannya sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan, dia menemukan bahwa itu pasti dia, tetapi dia sekarang tampak jauh lebih muda. Kerutan di dekat matanya sudah sangat pudar, kulit aslinya yang sudah mulai mengering telah menjadi sangat ramping, dan dia sekarang muncul setidaknya 1 dekade lebih muda. Chen apa aku bermimpi, Nyonya? Long tidak bisa mempercayai matanya. Saya tidak tahu apakah ibu sedang bermimpi atau tidak, tetapi jika ibu terus melihat diri sendiri seperti itu akan menjadi makan siang dalam waktu singkat, tawa Long Chen. Nyonya Long memerah dan dengan ringan mengetuk Long Chen. Anak nakal, kamu berani menggoda ibumu? Ini belum terlambat. Long Chen tersenyum. Tidak hanya wajahnya tampak lebih muda, hatinya juga menjadi jauh lebih ringan. Bu, aku memperbaiki elisir peremajaan wajah ini hanya untukmu. Meskipun ramuan obat hanya rata-rata, itu tidak masalah untuk membuat kamu terlihat seperti apa yang kamu lakukan ketika kamu berusia 30. Peremajaan wajah elisir biasanya membutuhkan buah peremajaan wajah sebagai bahan obat utama, tetapi itu terlalu jarang dan Long Chen tidak dapat memperolehnya dalam waktu singkat. Dia telah menggunakan semacam ramuan peremajaan wajah sebagai pengganti. Efeknya jauh lebih buruk daripada buah, dan karena itu tidak bisa mengembalikan orang ke masa muda mereka, tetapi membalikan beberapa tahun penuaan bukanlah masalah. Benarkah? Nyonya Long senang, wanita mana yang tidak menghargai penampilannya? Dengan suaminya pada dasarnya di negeri lain darinya dan dengan Long Chen memiliki tubuh cacat bawaan, hatinya sangat tegang dan itu telah menyebabkannya menua dengan cepat. Melihat ibunya sangat lelah, rasa bersalah menyapu Long Chen. Ibunya benar-benar membayar terlalu banyak untuk keluarga ini. Bu, aku akan meninggalkan botol ini bersamamu. Saya juga akan memberi kamu beberapa pil obat untuk kamu gunakan. Saya menjamin bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun, tidak ada orang yang tidak mengenal kami akan percaya bahwa kamu cukup tua untuk menjadi ibu saya. Mereka akan mengira kamu adalah saudara perempuanku, haha, tawa Long Chen sambil menggenggam tangan ibunya. Anak yang kurang ajar ini. Jangan lupa apa yang kita sepakati. Meng Qi adalah seorang istri yang kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Saya tidak peduli metode apa yang harus kamu gunakan, kamu harus membawanya kembali. Meskipun dia bahagia sekarang, masalah ini terus membebani pikirannya. Kembali ketika Long Chen mengemukakan tentang meninggalkan Meng Qi, dia sudah kira-kira menebak apa yang terjadi. Seorang wanita secantik Meng Qi adalah seseorang yang tidak akan dilepaskan oleh pria.
Dia tidak bisa menahan sakit hatinya ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Long Chen dengan perjanjian pernikahan. Sejujurnya, justru karena ketidakberdayanya sendiri, putranya harus menderita karenanya. Sebenarnya, Nyonya Long mulai merasa semakin kesal di dalam, tetapi Long Chen tidak pernah mengungkitnya lagi. Ketika dia sekarang menunjukkan kemampuannya padanya, dia langsung memikirkan hal itu. Sebelumnya, Long Chen tidak dapat menandingi dia, tetapi sekarang dia adalah seorang alkemis, statusnya telah melompat. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk membawanya ke atas. Seharusnya ada kesempatan sekarang. Bu, jangan khawatir. Apakah kamu benar-benar tidak tahu karakter saya? Siapa yang berani mengambil sesuatu dariku? Dulu ketika kami masih muda, bukankah akhirnya saya menggigit sepupu saya begitu keras ketika dia mencuri mainan saya sehingga dia mulai menangis dan berteriak? Tertawa Long Chen. Meskipun Long Chen tertawa sejenak, tawanya memudar dengan cepat. Dia melihat kesulitan di mata ibunya. Sejak ayahnya ditempatkan di perbatasan, dia ingat bahwa ibunya belum pernah mengunjungi keluarga di sisinya. Keluarganya sendiri sudah dalam situasi yang menyedihkan, jadi ibunya tidak pernah mencoba pergi ke sana untuk meminta bantuan. Long Chen memegang tangannya dan berkata, "Bu, putramu sekarang seorang alkemis. Masa-masa sulit kami sudah berakhir, jadi jangan memikirkan hal-hal menyedihkan seperti itu." Setelah menemani ibunya lebih lama dan melihat suasana hatinya berangsur-angsur reda, Long Chen pergi ke guild alkemis.